Panglima tak berani menatap matanya lama-lama. Malik Kafur yang dulu ia angkat dari budak menjadi panglima perang, kini berdiri diam, tak tahu apakah masih dicintai atau telah dibenci. Alauddin tahu ajal mendekat. Ia tak takut. Ia menolak ditemani doa-doa berlebihan, menolak tangisan para pelayan. Ia hanya ingin kesunyian dan satu pena untuk meninggalkan pesan terakhirnya. Lalu ia berkata, pelan, nyaris seperti angin yang berhembus dari reruntuhan istana tua. Aku dilahirkan bukan untuk dibimbing oleh kitab, tetapi untuk mengguncang isi dunia. Saat aku datang, para raja gemetar. Dan saat aku pergi, biarlah mereka bersorak, karena mereka tak akan pernah melihat kekuatan seperti ini lagi. Ia menarik napas, berat, tapi ia masih melanjutkan. Aku bukan nabi, aku bukan wali. Aku hanyalah bayangan Tuhan yang kasar, yang menegakkan keadilan dengan ketakutan bukan cinta. Biarlah sejarah mencela aku, asal negeri ini tetap berdiri. Lalu matanya menatap jendela ke arah Delhi yang ia bangun dengan darah dan batu. Bila nanti namaku ditulis dalam buku sejarah, tulislah aku sebagai Raja Besi, bukan manusia suci. Karena surga tak memerlukan orang sepertiku, tapi dunia selalu membutuhkan tangan sepertiku. Beberapa saat kemudian bibirnya hanya bergerak-gerak kecil. Kata terakhir yang terdengar samar, jangan percayai siapapun di istana. Dan dalam senyap, Sultan Alauddin Khalji pun mengembuskan nafas terakhirnya. Langit Delhi yang telah lama dijaga oleh kemaharajaannya seakan ikut menangis. Dan sejarah mulai menulis dengan tinta abadi. Inilah kisah tentang raja yang tak pernah tunduk, kecuali kepada maut. Rakyat tidak bisa menyembah Tuhan jika perut mereka lapar. Maka tugasku pertama adalah memberi makan, dan yang kedua, menjaga agar tak ada yang mencuri roti mereka. Hukum bukan untuk disimpan di kitab, tapi untuk diukir di jalan-jalan pasar, di dalam harga gandum, dan di wajah dot prajurit yang tak korup. Aku bukan nabi, bukan orang suci, tapi aku adalah pedang yang menjaga dot negeri dari kehancuran. Jika tanganku harus berlumur darah demi ketertiban, biarlah itu jadi dosaku, bukan dosanya rakyatku. Seorang raja yang terlalu memaafkan akan melihat tahtanya digerogoti oleh dot senyuman palsu. Maka aku memilih ditakuti daripada dihormati dengan dusta. Aku tidak percaya pada doa yang hanya bergema di langit, sementara rakyatku menangis di bumi. Keadilan harus ditegakkan dengan tangan, bukan hanya dengan harapan. Seorang sultan sejati bukan yang duduk di singgasana berselimut no kemewahan, tapi yang tahu berapa harga beras di pasar dan berapa nyawa yang mati demi itu.